Ini yang terjadi di belakangan ini bahwa kita ini banyak menciptakan wisata jiplakan, desa wisata jiplakan. Ini yang kita harapkan ke depannya, pelatihan-pelatihan terkait dengan event ini diperbanyak. Baik. Biar teman-teman di lapangan ini, di desa-desa ini, di desa wisata ini bisa membuat event sendiri secara mandiri untuk meningkatkan daya tarik wisata. Memang untuk menyeimbangkan pariwisata di kawasan utara dan juga selatan ini di Lombok Tengah menjadi tantangan tersendiri, Pak Imam. Banget. Tanggapannya sedikit, Pak. Dinas Pariwisata Lombok Tengah ini akan membuat pelatihan khusus untuk siswa sekolah yang ternyata nanti akan menjadi konten kreator yang fungsinya, tugasnya adalah sebagai agen pariwisata yang sedang dipersiapkan sejak dini ini. Ini seperti apa? Boleh cerita sedikit tentang program ini, Pak Imam? Oh iya, ya kami juga berterima kasih ya sama Insight Lombok ya. Nah, tapi kalau kita melihat paket lengkap ini, potensi yang luar biasa ini, seperti apa sih sebenarnya potensi pariwisata ini memberikan kontribusi yang luar biasa ke Lombok Tengah, atau sebagaimana bergantungnya Lombok Tengah dengan potensi pariwisata ini, Pak Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Semoton Insight? Hari ini Insight Talk kembali menyapa Semoton semua. Dan kali ini di episode yang luar biasa ini, kita akan sama-sama berbincang-bincang tentang perkembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Dan untuk membahasnya, telah hadir di studio kali ini narasumber kita, Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Bapak Lalu Imam Mahardika. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita hari ini. Saya sapanya Pak Imam. Pak Imam aja. Baik, Pak Imam, ini kita ingin cari tahu banyak hal tentang perkembangan pariwisata di Lombok Tengah. Hari ini kita sharing ke Semoton Insight yang sedang menyaksikan Insight Talk hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama Pak Imam, dan Semoton juga pasti sudah tahu bahwa ternyata memang Lombok Tengah ini dikenal sebagai kabupaten yang memiliki destinasi pariwisata yang sangat indah. Bahkan bisa dibilang paket lengkap Semoton ya. Jadi mulai di bagian selatan Lombok Tengah ini ada spot-spot favorit seperti ada Pantai Seger, Tanjung An, Selong Belanak. Lalu di bagian utara ternyata ada air terjun yang luar biasa segar-segarnya, Benang Kelambu, Benang Stokel, dan bahkan sekarang sudah banyak sekali destinasi wisata seperti sport tourism yang belakangan ini sedang dikembangkan seperti MotoGP di sirkuit Mandalika, lalu ada para layang di Sky Launching, dan juga ada event motocross di sirkuit 459 Lantan. Wah, lengkap banget ya, bahkan saya waktu priwat juga Lombok Tengah nih destinasinya. Nah, tapi kalau kita melihat paket lengkap ini, potensi yang luar biasa ini, seperti apa sih sebenarnya potensi pariwisata ini memberikan kontribusi yang luar biasa ke Lombok Tengah, atau sebagaimana bergantungnya Lombok Tengah dengan potensi pariwisata ini, Pak Imam? Ya, emang kita akui ya, kalau kita ngelihat bahwa Lombok Tengah ini, pertama kita tidak punya tambang. Kita ini tidak punya tambang emas, tambang nikel, tambang-tambang yang lainnya seperti daerah-daerah lain. Salah satu tambang kita adalah pariwisata. Inilah sumber pendapatan kita, kemudian sumber pendapatan buat daerah, sumber pendapatan juga buat masyarakat. Inilah salah satunya dari potensi pariwisata ini. Baik itu dari selatan, kemudian juga utara, daerah utara, kemudian juga didukung oleh dari sektor-sektor di desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah. Berarti ini perkembangannya cukup pesat ya kita lihat. Bahkan sekarang ada jalur pendakian baru via Beri yang kita lihat bersama saat ini sedang dikembangkan. Sebenarnya sudah lama sebenarnya. Jalur Ebri ini memang sudah lama sih. Nah, kalau kita melihat potensi yang tadi sudah dikatakan tidak ada tambang-tambang sektor lainnya, ini bergantung pada sektor pariwisata, berarti ini memang perlu mendapatkan perhatian lebih begitu ya, Pak Imam ya. Pak Imam, di sini dari data yang kita dapatkan, ternyata kita sudah melihat lewat pembangunan hotel di wilayah Lombok Tengah, kalau di tahun 2019 jumlah hotel itu ada 10 hotel bintang dan 134 hotel non bintang yang totalnya 1.658 kamar, dan meningkat cukup pesat di tahun 2024 menjadi 14 hotel bintang dan 228 hotel non bintang, jumlahnya sekitar 3.798 kamar. Selain hotel tentu aja ada penambahan dari sisi restoran, seperti tadi Pak Imam sudah sebutkan, ada desa-desa wisata yang semakin sublim pengelolaannya, seperti Semoton pasti sudah mampir ya
kebun jeruk dan juga Bilebante. Nah, ini seperti apa Pak Imam melihat perkembangan pariwisata di Lombok Tengah sampai saat ini, Pak Imam? Emang tidak dipungkiri ya dari adanya Kek Mandalika, ya, kemudian adanya sirkuit juga, emang ini juga memberikan keuntungan besar terhadap perkembangan di pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Cuman emang kalau kita ngelihat ini kan kalau di selatan, daerah selatan ini kan ada pantai dengan sirkuitnya, kemudian mungkin ini juga perlu kita kembangkan ke depannya, bahwa di daerah utara juga yang perlu kita kembangkan ke depannya terkait dengan wisata alamnya juga, ada air terjun, pegunungan, dan juga daerah-daerah pendukung seperti lingkar, desa-desa wisata lingkar Kek, kemudian desa-desa wisata yang berada di luar Kek Mandalika di kecamatan-kecamatan lain. Dan ini mungkin yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Nah, seperti kita ambil contoh di BKU, Batu Keliang Utara, siapa sih tidak kenal dengan air terjunnya gitu kan. Air terjunnya, kemudian di bawah kaki Rinjani juga. Kalau kita ngelihat emang kalau kita dengar kebanyakan orang bilang bahwa, kalau kita analisa kemudian kebanyakan orang lah yang bilang bahwa di kecamatan BKU ini bisa kita bilang wisata kapal. Wisata kapal yang mungkin 5 sampai 10 pengunjung atau rombongan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ke depannya, bahwa bagaimana kita bisa membawa rombongan-rombongan yang lebih besarnya. Mungkin infrastrukturnya, mungkin jalannya mungkin kita lebih besar. Ini yang perlu menjadi tantangan ke depannya. Ya, baik, tantangan dan peluang yang harus dicari solusi bersama gitu ya. Ide kreatif apa ke depannya gitu. Benar. Pak Imam, tadi sudah disampaikan bahwa ternyata perkembangan yang pesat di 5 tahun terakhir ini memberikan keuntungan untuk Lombok Tengah. Keuntungan apa yang benar-benar terlihat dan dirasakan oleh Lombok Tengah sendiri, Pak Imam? Kalau kita lihat justru PAD ya pasti, PAD pasti. Kemudian dari sisi SDM-nya juga kita banyak yang terserap juga. Baik. Ini kita tidak bisa dipungkiri lah, dengan istilahnya di mana ada gula pasti ada semut kan. Betul. Kemudian mungkin dari pendapatan masyarakat juga yang berada di daerah wisata, destinasi wisata ini mungkin juga bisa lah memberikan efek lah kepada masyarakat lah, UMKM kita juga semuanya. Dari beberapa keuntungan tadi saya tertarik dengan pernyataan bahwa ternyata nanti banyak warga lokal yang juga terserap. Semoga kedepannya. Langkah kedepannya, persiapannya seperti apa yang kira-kira dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri? Ini kalau kita udah beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun ke belakang ini kan kita sudah getol juga melaksanakan pelatihan. Pelatihan baik itu pelatihan pemandu, kemarin juga terakhir kita pelatihan pemandu gunung, sertifikasi juga, kemudian pelatihan selancar, pemandu selancar, kemudian ada ekopark, banyaklah pelatihan pengelola desa wisata, banyaklah yang kita lakukan pelatihan selama beberapa tahun terakhir. Emang kebetulan di tahun ini 2025 ini yang tidak ada, karena mungkin efisiensi anggaran juga, dan ini mungkin yang tapi kedepannya insya Allah lah, kedepannya juga kami akan tetaplah komitmen untuk melaksanakan pelatihan. Baik. Untuk menyiapkan SDM lah. Betul. Dan angin segar juga untuk warga lokal dari Lombok Tengah sendiri begitu ya. Pak Imam, kalau tadi sempat disampaikan bahwa ternyata desa wisata ini cukup berkembang pesat. Kita sudah mengetahui ada Bonjeruk dan Bilebante, dan bisa dikatakan ini cukup sukses gitu ya. Jadi kalau jalan-jalan ke Lombok Tengah, pasti kita mampir ke sini nih. Iya, gitu. Benar. Kira-kira bisa tidak akan muncul desa-desa yang lainnya lagi, atau potensi apa yang kira-kira desa ini cocok nih? Atau hal apa nih yang perlu dipertimbangkan untuk memunculkan desa wisata yang baru? Ya, ini emang kalau kita lihat Mbak, perbedaan kita sama mungkin tetangga sebelah kita ya, pulau sebelah kita Bali dan daerah-daerah yang lain lah. Gimana sih kita ngelihat wisata Bali juga perkembangannya, kemudian hingga kami juga beberapa bulan ini kan kami juga menganalisa juga, kemudian kami juga inilah mencari tahu lah seperti apa sih kok bisa lah kayak gitu. Nah, yang paling dasar membedakan kita adalah ini yang mungkin selalu saya sampaikan ke setiap menjadi narasumber, menjadi ngajar gitu di kampus, bahwa yang membedakan kita adalah terjadwal. Wisata ini harus terjadwal. Itu. Kemudian kedua adalah atraksi. Kekurangan kita atraksi. Baik. Mungkin kalau kita lihat di Bali ada tarik kecak, ada udah jelas jamnya, kemudian tempatnya di mana. Ini mungkin yang perlu kita kembangkan di Lombok Tengah. Biar wisatawan juga
kalau ingin melihat presian, kemudian ingin melihat gendang beli, tari, udah tahu loh di desa wisata mana, kemudian jamnya apa, biar teman-teman travel, biar teman-teman tour guide ini juga tahu. Betul. Saya harus bawa, kita aja kalau ke Bali nih, kalau kita mau lihat Terkeca kan kebut-kebutan kalau kita mau ke Bali kan. Istilahnya dari hotel kita mau ke sana kita juga cepet-cepetan sama waktu, jangan sampai telat, kemudian harinya juga udah jelas. Ini yang kita harapkan ke depannya bahwa ada salah satu desa wisata lah, salah satu dari semua desa wisata ini yang ada atraksi lah, ada atraksi tetap, kemudian terjadwal dan jamnya jelas dan tempatnya jelas. Ini yang kita harapkan ke depannya. Kemudian kami juga ini mungkin yang kami berpikir, ini kan sudah kalau di Bunjeruk sudah terkenal sama kulinernya. Kemudian Puyung juga terkenal dengan nasi balapnya. Mungkin ini yang belum ada ya, ini yang mungkin ke depannya. Kemarin juga ada salah satu desa juga di desa wisata yang sudah kita ngobrol panjang diskusi. Semoga ke depannya tercapai. Ini yang mungkin yang belum terpikirkan sama kita lah, desa wisata yang kuliner khas Ares. Baik, betul. Kan sekarang kan Ares kan sudah pakai daging, pakai ini. Nah, khusus sana. Kalau mungkin bagi wisatawan luar kan aneh gitu kan. Saya juga dulu kuliah di Jakarta, kemudian kerja di Jogja juga lama. Kita juga orang-orang sana juga aneh lihat kita makan batang pisang. Ini mungkin hal wisata kuliner yang menarik. Betul. Yang bagi mereka ekstrim, bagi mereka yang aneh, tetapi justru ini yang bisa menarik memikat wisatawan. Ini mungkin kita harapkan ada wisata-wisata kuliner baru yang muncul di Kabupaten Lombok Tengah. Baik, luar biasa sekali. Harus terus semangat pastinya ya. Benar. Dan terkait tentang perkembangan selanjutnya, ide-ide selanjutnya tentu harus ada kolaborasi dong Pak Imam kolaborasi dari Dinas Pariwisata sendiri dengan desa-desa sekitar. Mungkin ini sejauh ini sudah terjalin seperti apa kolaborasi dari Dinas Pariwisata dengan masyarakat desa sendiri, khususnya untuk nanti peningkatan SDM juga. Kira-kira seperti apa Pak Imam? Kalau untuk komunikasi kita, alhamdulillah sama semua teman-teman desa wisata, alhamdulillah baik. Kami juga di setiap pelatihan kami juga tetap meminta peserta, meningkatkan SDM lokal mereka. Alhamdulillah selama ini kami juga tetap mendukung lah apapun itu terkait dengan desa wisata. Tetapi emang kami selalu sampaikan ke teman-teman desa wisata, hati-hati terhadap hati-hati terhadap wisata jiplakan. Ini yang terjadi, ini tidak bisa kita pungkiri. Ini yang terjadi di belakangan ini bahwa kita ini banyak menciptakan wisata jiplakan, desa wisata jiplakan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat desa wisata A misal nih, lagi booming terhadap wisata sawahnya. Semua ingin membuat desa wisata sawah. Kemudian kedua desa wisata bendungan, semua ingin naik. Ini yang kita harapkan ke depannya bahwa yuk cari potensi lokalnya. Cari potensi lokalnya, cari potensi desanya. Bukan kita menjiplak dari desa-desa wisata yang sudah berkembang. Atau yang sedang tren begitu ya. Benar. Bahkan kayak gini. Kita ambil contoh Bilebante. Kita ambil contoh Bilebante saja. Pertama, Bilebante ini tidak punya gunung. Benar, tidak punya gunung. Tidak punya pantai, bahkan tidak punya air terjun. Tetapi kenapa Bilebante ini berkembang? Desa wisatanya sangat berkembang. Kemudian bahkan mampu menggait, memanet wisatawan luar negeri. Ini yang perlu kita lihat. Ternyata mereka menonjolkan kearifan lokalnya. Kemudian bagaimana sih yang benar-benar kondisi di lingkungan seperti apa? Justru itu yang mereka jual. Nah, kenapa kita tidak melihat potensi-potensi yang lokal kita yang ada di desa kita? Itu yang kita tingkatkan. Yang berbeda dengan desa-desa lainnya begitu itu. Ya, luar biasa sekali Pak Imam. Kalau tadi sudah disampaikan tentang bagaimana setiap desa wisata bisa hadir tetapi sebisa mungkin tidak menjiplak begitu ya. Tetapi memang boleh meniru tetapi harus ada modifikasi dan ide kreatif lainnya dan menjadi ciri khas dan unik tersendiri yang akhirnya nanti bisa menggait wisatawan begitu ya Pak Imam. Benar. Pak Imam, potensi dari Lombok Tengah begitu luar biasa terkait pariwisatanya dan tentu kita akan melirik lagi kepada SDM ini sendiri. Apakah itu artinya dengan pariwisata yang begitu luar biasa ini nanti akan mampu menyerap dengan cukup maksimal untuk tenaga kerja atau SDM-nya, atau sebenarnya seperti apa potensi SDM di Lombok Tengah untuk mensupport pariwisata di Lombok Tengah? Kalau potensi sih sangat potensial sih. Kita rasa terkait dengan SDM pariwisatanya. Bahkan juga kan di Lombok Tengah juga ada Poltek Park gitu kan. Ada salah satu universitas yang emang khusus di bidang pariwisata. Kemudian kita lihat juga teman-teman kita di bawah juga yang kerja juga di dunia pariwisata juga
ini juga. Saya rasa potensinya ke depannya sangat bagus. Cuman memang kita perlu ditingkatkan lagi lah. Ditingkatkan, harus perlu banyak pelatihan, perlu. Kira-kira hal apa yang sangat mendasar yang perlu ditingkatkan untuk SDM kita sendiri, Pak Imam? Mungkin kekurangan kita yang saya sebutkan tadi, bahwa kita butuh di desa itu, kita perlu memperbanyak itu terkait dengan atraksi. Makanya semoga ke depannya ini kita sudah dari tahun kemarin kita rencanakan juga, semoga lah ke depannya kita didukung juga. Kita ingin ini ada pelatihan terkait dengan IU. Baik. Event organizer-nya, biar teman-teman bahkan kita sampai sertifikasinya juga, biar teman-teman maksudnya biar teman-teman di desa wisata ini, di desa-desa ini bisa mampu membuat event sendiri. Baik. Mampu membuat event mandiri tanpa harus menyewa IU dari luar, tapi bisa lah. Nah kemudian mungkin sound engineering juga, bahkan ini terkait dengan event. Ini yang kita harapkan ke depannya, pelatihan terkait dengan event ini diperbanyak. Biar teman-teman di lapangan ini, di desa-desa ini, di desa-desa wisata ini bisa membuat event sendiri lah secara mandiri untuk meningkatkan daya tarik wisatanya. Itu yang kita harapkan. Baik, berarti sebisa mungkin masyarakat yang ada di Lombok Tengah juga bisa mandiri untuk mensupport potensi pariwisata yang ada di Lombok Tengah. Benar. Seperti yang sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu, misalnya di Bonjeruk ini saja banyak warga yang memang juga ikut bekerja di destinasi wisata tersebut, desa wisata tersebut, dan juga ada banyak bermunculan rumah makan baru yang meramaikan, dan ini juga salah satu bukti bahwa ternyata berhasil bisa mandiri mensupport pariwisata di Lombok Tengah begitu. Bagaimana Pak Imam mengapresiasi warga lokal sendiri yang aktif juga turut mensupport pariwisata Lombok Tengah? Kalau kita sih sangat mengapresiasi ya terhadap teman-teman kita di desa wisata yang sudah mensupport lah desanya, kemudian perkembangan pariwisata di daerahnya sendiri. Nah kita ambil contoh Mbak ya, ini kan saya juga pernah ngobrol dan kita juga pernah ini sama salah satu owner di Bonjeruk. Baik. Ada beliau juga ketua asosiasi. Bahkan kita di Bonjeruk itu mungkin kita juga tidak pernah berpikir ya, tidak pernah sampai terpikirkan lah bahwa nyungkulan tradisi kita itu ternyata bisa dijadikan paket wisata. Itu di Bonjeruk. Bahkan dari yang pengiringnya, nyungkulan itu dari wisatawan sendiri. Pengantinnya, ada gendang belinya juga, dirias juga. Ini ada di di desa Bonjeruk, wisata Bonjeruk. Mungkin juga bisa diterapkan di desa wisata lain. Betul. Hal yang kita lakukan setiap hari, hal yang kita lihat mungkin setiap minggu yang benar-benar ada di masyarakat gitu, justru ternyata itu yang bisa dijadikan paket wisata. Nah itu mungkin di daerahnya mungkin bahkan itu banyak dari luar negeri. Itu yang justru yang mengambil paket nyungkulan ini. Baik. Mungkin di daerahnya kan tidak ada ya, tidak pernah lihat orang nyungkulan gitu kok pengantin diiring gitu kan belum ada, kemudian ada gendang belinya juga itu juga. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang bisa dijual banyak banget. Baik. Pak Imam, kita akan lanjut lagi membahas tentang seperti apa sebenarnya tantangan untuk pengembangan SDM mendukung potensi pariwisata yang ada di Lombok Tengah sesaat lagi. Ya, Semeton, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa potensi dari Lombok Tengah ini sungguh luar biasa, dan kita ingin melihat lagi kalau tadi ada banyak hal positif, tentu selalu akan ada tantangan dimanapun benar. Terkait dengan SDM yang nantinya bisa mensupport sektor pariwisata. Tantangannya sejauh ini seperti apa sebenarnya Pak Imam terkait potensi SDM untuk pariwisata sendiri? Mungkin kalau tantangan kita hampir semua sektor kayaknya ya punya tantangan semua. Mungkin tantangan kita cuma satu, masih kurang banyak pelatihan menurut kami. Emang kami selama ini juga sudah disupport sama pelatihan yang begitu besar, begitu banyak dari Kementerian Pariwisata, kemudian dari PBD juga di daerah. Mungkin ini yang perlu perbanyak lagi. Karena kan kalau pariwisata ini kan bukan hanya satu sektor, tapi banyak banget, banyak banget sektor dan banyak banget jenis wisata lah. Ini yang memiliki karakteristik sendiri dan memiliki pelatihan dan SDM sendiri. Ini mungkin kedepannya lebih diperbanyak lagi terkait dengan pelatihannya, kemudian event juga terkait dengan event-eventnya juga, baik event di daerah wisata, kemudian sampai juga di desa-desa wisata. Ini mungkin
yang perlu kita perbanyak ke depannya. Baik, Pak Imam, kalau tadi sudah disampaikan bahwa ternyata sebelumnya sudah diadakan sertifikasi untuk tour guide, lalu bahkan untuk IO agar nantinya bisa membuat event secara mandiri di daerah. Dan kami juga sudah mendengar ternyata Lombok Tengah juga atau Dinas Pariwisata Lombok Tengah ini akan membuat pelatihan khusus untuk siswa sekolah yang ternyata nanti akan menjadi konten kreator yang fungsinya, tugasnya adalah sebagai agen pariwisata yang sedang dipersiapkan sejak dini ini. Ini seperti apa? Boleh cerita sedikit tentang program ini, Pak Imam? Oh iya, ya kami juga berterima kasih ya sama Insight Lombok ya. Terima kasih juga sama Insight Lombok yang sudah bersedia. Ya. Juga salah satu pencetus idenya juga Insight Lombok yang kolaborasinya juga, yang sudah maulah berkolaborasi sama kami Dinas Pariwisata terkait dengan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan konten kreator. Di sekolah lah. Nah, ini menjadi mungkin menjadi latar belakang ya kenapa kami memilih siswa SMA, SMA mungkin ke SMK juga nanti ke teman-teman siswa SMA, SMK di Kabupaten Lombok Tengah. Karena gini, karena kalau kita lihat data, pengguna media sosial sekarang terbanyak ini kan kaum milenial. Kaum milenial sama Gen Z. Ini yang pengguna media sosial terbesar. Dan cara penyampaian, kemudian cara ini kan mereka kan berbeda sama umur-umuran kita sama ya ini. Nah, kenapa kami ingin mereka? Kami juga ingin mengajarkan, memberitahu bahwa ini loh batasan-batasannya. Batasan-batasan menjadi konten kreator, kemudian batasan-batasannya seperti apa. Jangan sampai mungkin kita lihat mungkin banyak juga sekarang konten-konten kreator yang sudah keluar batas lah istilahnya, keluar. Nah, ini yang kita ingin sosialisasi ke mereka, kemudian bagaimana ini juga dari Insight juga ya, narasumbernya juga banyak dari Insight, pengajarnya bagaimana mereka mengambil video yang bagus, kemudian angel yang bagus, kemudian bagaimana mereka membuat konsep video itu seperti apa, kemudian narasinya seperti apa. Nah, ini yang kita sampaikan ke mereka. Terkadang banyak juga kami melihat, banyak juga yang menanyakan bahwa kok pariwisata sih gitu kan? Kenapa Dinas Pariwisata tidak mengurus pariwisatanya, tapi kok mengurus masalah konten kreator? Ini mungkin yang ingin kami jelaskan, klarifikasi di sini bahwa pariwisata itu tidak bisa, apalagi sekarang ini adalah era digitalisasi. Betul. Pariwisata ini tidak bisa dilihat, tidak bisa terlepas dari digital, dunia digitalisasi. Seperti marketingnya seperti apa, kemudian inilah, dan konten kreator di sini kan ada film, ada videografer, ada film dan ada fotografer. Inilah salah satu subsektor ekonomi kreatif. Dan kebetulan ekonomi kreatif ini berada di bawah Dinas Pariwisata. Ini yang kita ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa konten kreator ini juga menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif. Betul. Dan bahkan kenapa kami, mungkin ini pilot project ya, kita juga baru satu sekolah sebagai pilot project kita, dan semoga ke depannya habis ini juga keliling lah ke semua kecamatan lah ya, ke sekolah-sekolah di semua kecamatan, bahwa kenapa kami memilih pilot project ini di Batu Keliang Utara, Desa Maya 1 Batu Keliang Utara, karena kami melihat potensi wisata di BKU ini. Ini juga bagaimana biar minimal adik-adik sekolah ini, adik-adik siswa ini bisa membuat konten video terkait dengan minimal di desanya lah, di desanya, apalagi Batu Keliang Utara ini salah satu kecamatan yang hampir seluruh desanya merupakan desa wisata. Salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah yang seluruh desanya ini merupakan desa wisata. Otomatis kan siswa-siswa ini kan berasal dari BKU nih. Desa-desa di Batu. Nah, kita harapkan minimal mereka bisa membuat konten yang bagus, konten yang benar terkait dengan desanya. Ini yang kita harapkan. Bahkan nanti kan ada prakteknya juga. Ada prakteknya juga membuat konten di terkait dengan potensi destinasi wisata di Batu Keliang Utara. Dan ini memang programnya sangat menarik ya, khususnya untuk adik-adik kita yang ada di Lombok Tengah. Jadi buat adik-adik semua tunggu ya, sabar ya, nanti akan ada kakak-kakak Insight Lombok yang akan berkunjung ke sekolah-sekolah adik-adik semua. Luar biasa Pak, memang ini idenya menarik sekali walaupun baru satu sekolah ya. Semoga nanti akan ada sekolah yang lainnya lagi. Pak Imam, kalau kita melihat Lombok Tengah ini kan terkenal juga dengan event-event yang luar biasa, event nasional, internasional, misal saja Bau Nyali gitu ya, bahkan media nasional, internasional datang langsung ke Lombok Tengah untuk meliput keunikan Bau Nyali ini sendiri, dan bahkan ada juga Car Free Night yang sekarang mencuri perhatian banyak orang.
Dan ini diinisiasi oleh Pemda Lombok Tengah sendiri. Iya, benar-benar. Boleh cerita sedikit nggak sih Pak Imam terkait program-program yang luar biasa ini, khususnya Car Free Night ini sendiri? Ya, saya memang Car Free Night ini kan sudah kita laksanakan, ini tahun ketiga. Baik. Tahun ini merupakan tahun ketiga kita saat itu start mulai CFN ini tahun 2023 berarti ya. Tahun 2023 emang di awal kita buat CFN ini emang tantangan banyak gitu kan, tantangannya juga banyak. Tapi alhamdulillah emang komitmen dari Pemda juga, supporting dari Pemda juga, sehingga sampai udah berjalan 2,5 tahun lah CFN ini. Dan CFN ini juga merupakan istilahnya itu ekonomi baru lah. Kota Praia emang dulu sebelum ada CFN mungkin Kota Praia ini kan sangat sepi, terkenal dengan sepinya gitu. Nah alhamdulillah dengan ada CFN ini ada sedikit hidup lah Kota Praia ini. Di tahun pertama CFN emang kita laksanakan saat itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali, setiap minggu kedua sama minggu terakhir. Tetapi di tahun kedua sampai sama tahun ketiga ini kita laksanakan emang 1 bulan 1 kali. Baik. Biar agar masyarakat tetap penasaran lah, biar nggak bosan. Betul. Biar masyarakat juga nggak bosan ke CFN juga. Kemudian adalah setiap penasaran, bahkan sekarang kan teman-teman juga pengunjung CFN kan sudah mulai nanyakan kapan CFN lagi. Ini yang kita harapkan. Oke, baik. Semoga tetap menjadi agenda rutin gitu ya. Insya Allah tetaplah. Siap. Selama masyarakat masih membutuhkan CFN, kita CFN tetap ada. Kalau masyarakat sudah tidak suka lagi, baru kita akan tutup. Pak Imam, kalau tadi sudah membahas tentang CFN ini, saya jadi penasaran karena saya juga dari Mataram dan belum berkunjung pada saat Car Free Night gitu. Apa sebenarnya yang unik, yang menarik, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Lombok Tengah Praia sekitarnya pada saat datang ke CFN ini? Atau apa yang disuguhkan sebenarnya? Oh iya. Mungkin kalau Car Free Night ya, CFN ini Car Free Night ini mungkin sudah banyak mungkin kalau di luar itu. Mungkin kita satu-satunya di NTB. Betul. Satu-satunya di NTB yang ada Car Free Night yang mempunyai konsep sendiri. Mungkin Car Free Night ini namanya kan Car Free Night Kota Praia. Ini di Jalan Gajah Mada. Ini yang kita tutup total selama CFN dari sore sampai jam 11 sampai jam 12 malam, kadang-kadang sampai jam 12 malam. Ini ada pedagang UMKM juga, kuliner, berbagai jenis kuliner juga didagangkan. Kemudian yang membuat kita unik berbeda dari daerah lain itu adalah kita mempunyai konsep live musik. Bahkan live musiknya ini kita ada panggung. Ada panggungnya, ada lightingnya, ada backdropnya, ada rigging, ada sound systemnya juga di sana. Ini yang membuat kita sedikit berbeda. Bahkan panggungnya sama kayak event-event yang lain lah, tetapi kita kolaborasikan dengan CFN. Ini yang membuat kita sedikit berbeda. Bahkan di panggung ini juga kan ada teman-teman ekonomi kreatif juga, ada teman-teman musik, kemudian ada teman-teman dari sanggar tari. Ini mungkin yang sedikit berbeda dari CFN yang lain. Baik, apa itu artinya berbagai event ini sesungguhnya bisa menjadi wadah simulasi untuk SDM yang ada di Lombok Tengah untuk event-event selanjutnya di Lombok Tengah ya. Sejauh ini apresiasi atau antusias dari masyarakat sendiri seperti apa kalau bisa dilihat Pak Imam? Alhamdulillah dari awal CFN sampai sekarang tidak pernah sepi, bahkan semakin sampai 2025 ini bahkan semakin membludak. Semakin membludak pengunjungnya, bahkan pengunjungnya juga ada bahkan banyak juga dari luar Kabupaten Lombok Tengah. Nah, ini dia yang harus dikembangkan lagi agar menarik wisatawan yang lainnya begitu ya untuk berkunjung ke CFN. Kan satu-satunya di NTB gitu. Satu-satunya di NTB. Baik Pak Imam, harus tetap dipertahankan Pak Imam. Iya, bahkan mungkin kalau ini jadi impian ya. Bagaimana Pak? Impian boleh disampaikan. Kami di Dinas Pariwisata, semoga ini kan CFN ini kan baru satu ya di Kota Praia. Semoga ke depannya ada CFN juga di semua kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Biar ekonomi ini rata. Biar pemerataan ekonomi ini di Kabupaten Lombok Tengah rata. Bahkan mungkin bisa dijadwalkan mungkin di minggu pertama di kecamatan A, di minggu kedua di kecamatan B. Ini kita harapkan ke depannya. Semoga ya kita didukung sama Pemda ke depannya biar kita menciptakan 12 CFN baru. Amin. Wow, 12 CFN baru. Nah, ngobrol. Amin. Mimpi dari Pak Imam dan tim dari Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Nah, Pak Imam tadi kan kita membahas tentang dukungan sendiri, dan kalau kita melihat di awal tadi Pak Imam mengatakan memang pariwisata di Lombok Tengah ini benar-benar luar biasa
mendukung pembangunan di Lombok Tengah, satu-satunya tambang bahkan tadi Pak Imam, tambang wisata yang ada di Lombok Tengah. Seluruh program pariwisata dan pengembangannya memang pasti membutuhkan dukungan Pak Imam dan untuk peningkatan fasilitas. Nah, tapi masih banyak destinasi wisata yang sebenarnya butuh perhatian khusus untuk pengembangan selanjutnya. Sebut saja salah satunya jalur pendakian Gunung Rinjani via Aiberi yang punya potensi yang cukup besar. Sejauh ini seperti apa kemajuan dan tantangan ke depannya untuk terus mengembangkan jalur ini, Pak Imam? Emang jalur Aiberi ini kan salah satu jalur ya, satu jalur ya resmi, satu jalur pendakian ke Rinjani. Cuman emang Aiberi ini kita hanya bisa sampai Pelawangan. Baik. Sampai Pelawangan karena belum dibuka juga sampai danau. Belum dibuka juga, belum ada izin juga terkait dengan turun. Ini yang kita harapkan ke depannya, kita ada izin sampai jalur pendakian ini sampai ke danau. Baik. Karena mungkin kalau sampai Pelawangan kan agak, mungkin bagi para pendaki kan agak kurang nih. Mungkin mereka juga pengen turun sampai ke danau. Ini yang kita harapkan. Dan kita juga sudah dua kali juga kita sudah melakukan promosi. Pertama itu kita pengibaran bendera merah putih. Baik. Saat itu di HUT Lombok Tengah, kita pengibaran di Pelawangan saat itu. Kemudian tahun kemarin juga kita juga ada ekspedisi juga terkait dengan sekaligus pengibaran bendera merah putih juga di Rinjani jalur Aiberi. Dengan harapan kami adalah semakin banyak orang juga mendaki ke Rinjani melalui desa Aiberi, jalur Aiberi ini. Cuman emang kalau kita juga butuh juga beberapa fasilitas juga yang mungkin kita akui juga kita kurang selama kita 2 tahun ini juga kita mendaki juga ekspedisi juga ke pihak Aiberi ini juga kita akui juga banyak kekurangan juga. Pertama di fasilitas di posnya, kemudian di fasilitas lain lah, keamanan juga, safety-nya juga mungkin yang perlu kita tingkatkan juga di Aiberi. Kalau potensi mungkin salah satu jalur pendakian Rinjani yang memiliki mata air terbanyak. Salah satu adalah di jalur Aiberi ini. Dan kalau kata orang gitu ya, ini kami juga dengar dari teman-teman tour guide juga. Kemudian guide gunung juga, kemudian dari teman-teman pendaki juga, bahwa kalau kita akumulasiin semua jalur, baik itu jalur Senaru, Sembalu, Torian, ini mungkin dia di Aiberi ini dia bersatu. Baik. Dia akumulasikan dia nyatu di Aiberi. Di jalur hutannya juga panjang, kemudian savana juga ada, perbukitannya juga ada. Nah ini yang mungkin apa istilahnya itu hampir semua jalur ini kumpul di jalur Aiberi. Mungkin emang karena mungkin sampai ke danaunya kita belum dibuka, belum ada izin juga, ini mungkin yang membuat agak kurang lah Aiberi. Baik, kita sudah sama-sama dengarkan bersama kalau tadi sudah ada berbagai event yang dilaksanakan di Lombok Tengah, bahkan pengibaran bendera di jalur Aiberi tadi sudah dilakukan. Jadi ini adalah salah satu bentuk keseriusan dari Lombok Tengah untuk terus mempromosikan berbagai destinasi wisata yang ada di Lombok Tengah. Sejauh ini seperti apa komitmen dari Pemda sendiri untuk terus mendukung potensi dan juga perkembangan wisata di Lombok Tengah, Pak Imam? Kalau komitmen sih kita pasti komit karena ini juga daerah kita, baik komitmen dari segi peningkatan SDM-nya, kemudian promosi marketingnya, bahkan hal kecil pun masih kayak gini Pak, sampai kita mengajarkan ke teman-teman di desa wisata pelatihan digital marketing, bagaimana teman-teman ini membuat website, bahkan membuat website, biar dengan harapan kami adalah teman-teman di desa wisata ini bisa mampu membuat website sendiri terkait dengan desa wisatanya. Ini kita lakukan. Kemudian kami juga komitmen, insya Allah lah ke depannya, mungkin kalau kami juga didukung sama anggaran, insya Allah juga kami akan komitmen sama-sama membangun desa wisata. Bahkan mungkin sedikit informasi ya. Bahkan tahun kemarin salah satu desa kita juga memperoleh juara 2 di ADWI. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Baik, luar biasa. Itu Aiberi dapat juara 2. Kita kemarin mengajukan sekitar 6 atau 7 desa wisata, saya lupa, ikut di ajang nasional ADWI, dan yang sampai 100 besar itu saya lupa ada berapa desa ya, dan bahkan
Alhamdulillah ADWI masuk ke final, Desa Aiberi masuk ke final dan mendapatkan juara 2 se-Indonesia tingkat amenitas. Luar biasa, aplaus dulu untuk Aiberi. Jadi ini memang salah satu bukti lagi keseriusan dari Lombok Tengah untuk terus mempromosikan destinasi wisatanya. Dan ternyata memang untuk menyeimbangkan pariwisata di kawasan utara dan juga selatan ini di Lombok Tengah menjadi tantangan tersendiri, Pak Imam. Banget. Tanggapannya sedikit, Pak. Ya emang tantangan ini untuk kalau kita ngelihat emang kawasan utara ini sebagai pendukung, ada penyokong kan pendukung adanya KEK Mandalika. Emang tantangan kita cuma satu. Mungkin teman-teman kalau lihat di paket tur, di paket tur wisata yang ada di Pulau Lombok, mungkin ada dapat tur 2 hari 1 malam, kemudian 3 hari 2 malam, gitu kan. Mungkin hanya sedikit yang memasukkan, mungkin bahkan tidak ada ya, mungkin hanya sedikit. Adalah beberapa teman-teman travel yang memasukkan bahwa Aiberi ini menjadi salah satu paket. Nah ini mungkin tantangan kita, karena kalau kita ngelihat kawasan selatan, ini mungkin sudah masuk hampir semua paket tur travel ini kan masuk. Ini mungkin tantangan kita bahwa kedepannya semoga kawasan utara ini bisa menjadi bisa masuk salah satu di paket turnya mereka. Ini kita harapkan ke depan yang kita dorong. Dan bahkan mungkin kalau kita ngelihat saya juga sebelumnya kan sebelum di Dinas Pariwisata juga di Dinas Perhubungan, bahwa potensi di Batu Kliang utara ini sangat besar. Dengan kalau kita lihat bahwa Kecamatan BKU dan Batu Kliang ini merupakan jalur lintas. Jalur lintas ke Kabupaten Lombok Timur, kemudian ke Pulau Sumbawa. Nah inilah potensi sangat besar. Mungkin kalau mbaknya juga ya, kalau kita yang pernah kuliah di Pulau Jawa, kita yang sering pulang lah bolak-balik menggunakan motor, kan kalau kita ingin misal kita kuliah di Surabaya atau Malang gitu kan, kita lewat Bali, pasti kita belok kiri, ada keinginan untuk belok kiri ke Kuta, padahal kita ke kanan aja kan ke Gilimanuk, tapi kenapa kok kita bisa belok ke kiri? Bahkan mungkin kalau kita kuliah di Jogja, kuliah kita di Semarang, padahal kalau kita nyampe Surabaya kan tinggal kita lurus, tapi kok ada keinginan besar ingin belok ke kiri ke arah Malang, pasti semua. Yang pernah kuliah di Pulau Jawa itu pasti. Nah kenapa apa sih membuat mereka itu ingin ke Kuta dulu, mampir ke Kuta, kemudian mampir ke Malang dulu. Nah berarti ada sesuatu yang dijual oleh daerah itu. Ini kita sama halnya BKU. BKU sama Batu Kliang ini jalur lintas. Buat teman-teman yang ke Pulau Sumbawa, yuk kita sama-sama kembangin. Kita cari sesuatu lah agar teman-teman kita yang ingin pulang ke Lombok Timur, ingin pulang ke Pulau Sumbawa, bahkan dari Pulau Sumbawa sebaliknya ke Mataram, mampir loh ke Batu Kliang Utara. Ini mungkin yang menjadi PR besar kita, yang di kawasan utara ini. Mungkin kalau kita di kawasan selatan mungkin kita lihat sudah berkembang ya, bahkan banyak pusat juga sudah turun ya, turun bisa juga di sana. Tinggal utaranya seperti apa yang ingin kita kembangkan lah biar wisatawannya meningkat. Pak Imam tadi sampaikan, yuk sama-sama kita kembangin gitu ya. Jadi tidak bisa sendiri. Harapan terakhir mungkin Pak Imam terkait kolaborasi ke depannya untuk sama-sama membangkitkan pariwisata di Lombok Tengah, silakan. Ya, harapan saya adalah emang pariwisata ini tidak bisa berdiri sendiri. Banyak sektor yang berada di belakang pariwisata. Ibaratnya pariwisata ini kalau kita lihat ibaratnya roda mobil gitu, roda mobil, roda motor. Pariwisata ini peleknya. Tapi di situ kan ada ban, ada ini kan di sana. Nah, untuk menggerakkan pariwisata ini kan butuh sub-sub sektor yang lain. Baik dari perdagangan, kemudian dari sektor-sektor yang lain. Bahkan juga terkait dengan keamanannya juga. Ini yang butuh kolaborasi yang kuat ke depannya untuk meningkatkan pariwisata kita di Lombok Tengah. Bahkan kalau saya ditanya definisi pariwisata, selalu saya bilang di mana-mana, pariwisata itu apa sih? Pariwisata seperti apa sih? Selalu saya jawab bahwa pariwisata adalah bisnis. Pariwisata is bisnis. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mindset kita, karena kalau kita mindset kita bisnis, kalau kita mungkin kita lihat teman-teman kita yang usaha, pertama adalah disiplin. Benar? Disiplin. Kedua adalah disiplin terkait dengan tenaga kerjanya, SDM-nya. Kedua adalah terkait dengan disiplin waktu. Jam bukanya harus jelas, jam tutupnya juga harus jelas.
Nah, ketiga adalah bagaimana maintenance keuangan, menjaga keuangan. Ini yang paling penting. Nah, ini yang terjadi juga di beberapa desa wisata kita. Kalau sudah terkait dengan uang, apalagi kita ya, kalau kita sudah berbicara masalah uang, sudah rawan sudah. Nah, ini yang kita harapkan bagaimana mengatur dan mengelola keuangannya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah marketing. Baik. Pasti kalau kita bisnis ini paling dasar adalah marketing. Ya. Marketing bagus, otomatis bisnis kita akan lancar. Tapi kalau marketing juga jelek, udah pasti tumbang. Ini yang kita harapkannya. Makanya pariwisata selalu dibilang, kalau saya sama orang adalah pariwisata adalah bisnis. Kita tidak disiplin, kemudian pengelolaan keuangan kita juga tidak rapi, kemudian marketingnya kita juga tidak jalan, SDM-nya tidak jalan. Itu juga saya rasa agak susah kita kembangin. Betul. Berarti harus tetap semangat, disiplin waktu, keuangan, semua manajemen dan marketingnya juga harus bagus begitu ya, Pak Imam ya. Luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk Pak Imam, luar biasa. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Baik, Semeton Insight kali ini kita sudah ngobrol bersama-sama tentu saja dengan narasumber kita yang begitu luar biasa, Bapak Lalu Imam Mahardika, selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Dengan potensi yang begitu luar biasa, wisata yang begitu indah, tentu saja kita harapkan nantinya SDM yang ada di Lombok Tengah juga mampu turut berpartisipasi mendukung potensi pariwisatanya. Sekali lagi terima kasih buat Semeton Insight yang sudah menyaksikan Insight Talk hari ini, dan jangan lupa subscribe Insight Lombok di YouTube dan juga follow akun Insight Lombok di media sosial teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.